Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ahbaballahi wa ahbab rasul, saudara-saudariku dimanapun anda berada, berjumpa kembali dalam kajian Madrasah Imam Al-Bukhari. Sudah masuk di hari ke-28. Semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersama al-mu'takifin, para peserta i'tikaf di Masjid Al-Ihsan dari Bekasi, PT MPJS. Semoga i'tikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat dan taufik Allah sehingga ketika menjadi alumni dari i'tikaf ini kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan seperti yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita semua. Baik, hari ini ada beberapa yang menarik karena saya berjanji kemarin ingin memperkenalkan kitab lain dari Al-Imam Al-Bukhari, maka saya perkenalkan dulu, nanti kita coba ambil beberapa bagian yang kiranya bisa menjadi sampel pembahasan kita, lalu kita turunkan tinggal 2 sisa hari ke depan untuk yang kira-kira apa yang ingin didiskusikan atau pembahasan-pembahasan topik spesifik yang kiranya terkait erat nanti dengan Idul Fitr. Ya. Ini kita perkenalkan dulu seperti saya sampaikan di kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, Al-Adabul Mufrad. Jadi Imam Al-Bukhari selain beliau menulis juga kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Al-Jami itu ini ya, yang ini. Nah, ini ada syarahnya aja udah ada 12 jilid yang Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ada nanti yang warna hijau, warna merah, masing-masing 3 sampai dengan 4 jilid. Ini udah banyak disyarah. Ya, kemudian kemarin saya sampaikan juga ada gabungan Al-Bukhari dengan Muslim. Ini Sahih Muslim yang ini. Ini syarah Al-Imam An-Nawawi ada 9 jilid. Kemudian gabungannya yang ini, Al-Jami' Baina Sahihaini. Kemarin sudah kita bahas sebagian. Nah, kenapa penting saya hadirkan ini? Berangkat dari satu konsepsi Al-Imam Al-Bukhari. Beliau itu luar biasa ya. Pakar Quran, pakar hadis, ahli fiqih, dan visioner. Visioner itu dalam arti bagaimana kemudian bisa menyiapkan kadar-kadar terbaik untuk meneruskan perjuangan beliau ya, dalam konteks berdakwah keislaman yang lebih luas, dan kemudian merumuskan satu rumusan dasar yang ini sebetulnya rumusan dari awal-awal masa-masa keislaman yang harus dijaga ya. Apa itu? Ialah adab namanya, adab ya. Nanti ada transformasi di masa jahiliyah ke masa Islam dari kata adab ini. Awalnya kalau di zaman jahiliyah, adab itu diartikan kepada hal yang terkait dengan material, khususnya makanan ya, makanan. Makanya jamuan makan itu dulu disebut dengan ma'dubah namanya, dari kata adab, ma'dubah ya. Wa nahnu fil mashtati dad'us sufala la tarafina adiba ya, kata para pujangga pada waktu itu. Jadi kalau jamuan makan disebut dengan ma'dubah kan, kemudian orangnya disebut dengan adib ya. Adib atau begini, bisa jadi juga begini, adiba ya kan. Pak Adib, bapak yang suka ngajak makan. Ada namanya Adib, suka neraktir tuh ya. Ini ya. Nah, ini. Nah, turunannya disebut dengan adab namanya. Jadi kalau adab waktu itu lebih identik dengan makanan. Ya, ada jamuan, ada makan, dia akan, kalau sekarang traktir dan sebagainya, itu ke sini. Jadi arahnya lebih kepada gizinya, lebih kepada materi gitu kan. Materi yang sifatnya fisikal. Nah, di masa Islam ini beralih ya, dari yang tadinya hanya jamuan fisik yang sifatnya fisikal, ini nanti berubah kedua sisi. Satu, menjadi jamuan intelektual untuk memenuhi kebutuhan akal, dan spiritual untuk memenuhi kebutuhan rohani. Nah, jadi lengkap akhirnya di sini. Nah, saya mau brainstorming dulu ya, dan pecah bagaimana anatomi sisi manusia ya. Anatomi manusia itu dalam Al-Quran seperti apa. Kalau di medis itu kan hanya anatomi fisik saja ya, dari tubuh bagian atas sampai dengan bagian bawah. Nah, di Quran disebut manusia itu, manusia kalau dia punya 3 unsur. Nah, ini anatomi manusia dalam Al-Quran. Nanti ada buku saya namanya Ma'rifatul Insan ya, Ma'rifatul Insan, bimbingan menuju manusia paripurna. Di situ saya uraikan juga. Satu, ada fisiknya secara jasmani, jism ya, bodinya. Yang kedua ada akalnya
akal. Kita tulis pakai Latin. Nah, penyambungnya. Ini unsur intelektualnya di sini. Kemudian yang ketiga, ini yang paling utama, ada rohnya. Ini unsur kehidupan sekaligus nilai spiritualnya di sini. Jika ini spiritual, ini intelektual, yang ini fisikal. Nah, disebut manusia, ini harus memenuhi tiga unsur ini. Hilang satu, maka hilang si kemanusiaannya. Dalam arti sisi manusia yang hidup. Ya, kita beri contoh misalnya, rohnya nggak ada, akal dan fisik ada, maka ini meninggal. Mayit namanya, kan? Mayitun. Beda antara mayit dengan mayit itu beda. Kalau mayit akan meninggal. Ya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, engkau pun akan wafat, mereka pun akan wafat, sama-sama semua kita akan meninggal. Ya, tapi kalau hilang tasdidnya, ini sedikit pengayaan. Jadi ada mayyit, nah ini ya, supaya kita paham betul. Mayyitun, kan? Ada mayitun. Nah, tasdidnya hilang. Mayitun. Nah, ini. Kalau yang ini, ya, ini CM, calon meninggal. Ya, akan meninggal. Itu nanti di Quran surat 39 ayat 30 itu, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kan? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, kamu akan wafat dan semua juga akan wafat. Tidak ada yang abadi hidup di dunia ini. Maka disadarkan kita untuk mencari bekal pulang. Nah, ketika kemudian kita meninggal, tersisa C-nya hilang, tinggal M-nya meninggal, maka tasdidnya hilang. Berubah jadi sukun begini. Ya, maitun ini meninggal. Siapa yang membawa tasdid ini? Ini gambaran dari nafas kita lah. Ya, nyawa kita dicabut, gitu kan? Namanya maut. Nah, maut namanya. Makanya setiap yang berjiwa, ya, yang berjiwa ini jiwanya di sini. Jadi kata mayit ini digambarkan jiwanya di sini, pasti akan kedatangan maut. Nah, jiwa sumber kehidupan kita nafas namanya. Nafas, ya. Jadi kalau roh sudah masuk ke dalam tubuh, itu jadi nafas namanya. Makanya diserap ke dalam bahasa Indonesia bisa bernafas. Ini agak dalam kajiannya ya. Nanti datang maut kalau sesuai ajal tiba, ya, ajalnya tiba, akhir hidup kita datang maut. Maut di Quran surah ketiga, turunkan ayat 185. Ya, kullu nafsin, nafas kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya? Yang bawa maut siapa? Detil Quran. Silahkan cari di kitab manapun. Nggak akan pernah menemukan uraian sedetil ini. Mustahil bisa merumuskan ini kecuali yang menciptakan. Maka ini bukti nyata Al-Quran firman Allah, ya, dan kebenaran Islam. Yang bawa maut namanya malakul maut, malaikat khusus pembawa maut. Malakul maut adanya di Quran surah 32 ayat 11, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Ya, katakanlah setiap orang akan wafat. Jadi kalau maut sudah tiba, maka tibalah wafat. Apa yang kita kenal dengan kematian itu? Siapa yang bawa kematian maut ini? Ini namanya malakul maut ini. Sampai ke caranya ada. Kalau mau kita bedah ya ke materi tentang kematian, misalnya fikih kematian, itu sampai caranya. Dari yang paling tenang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, napasnya kan, sampai yang dipukulin malaikat ada. Sampai yang susah, sampai yang kemudian meracau, itu ada semua. Dan itu terjadi kalau Allah sampaikan pasti kejadian. Ya, ada gitu ayatnya. Nah, ini gambaran konsepnya seperti ini. Jadi kalau ini nggak ada rohnya, berarti terjadi kematian. Kalau misalnya, mohon maaf, roh ada, fisik ada, akal ada, hewan, akal tidak ada, hewan. Karena hewan dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan roh, dengan fisik, tanpa akal. Ya, makanya jangan mengajak hewan untuk berpikir kejauhan. Ya, dasar kamu, dia ada ayam, udah kita pel lantainya, ayam datang buang kotoran, dimarahin. Dasar nggak punya pikiran, emang. Jadi kalau marahin hewan nggak ada kerjaan, karena hewan hidupnya dengan nafsu. Jadi nafsu itu cenderung salah, selalu salah, nggak pernah benar gitu. Kalaupun dia berbuat benar, itu instingnya, bukan karena pikirannya. Jelasnya, kayak emang nggak ada pikiran. Nah, kalau misalnya cuman ini saja, roh, akal, nggak ada fisik, nah, gentayangan. Karena ini nggak mungkin gitu kan. Jadi semua manusia harus punya tiga ini, 1, 2, 3. Di masa jahiliyah, adab itu hanya khusus memenuhi unsur fisik. Makanya jahiliyah, jahil. Akalnya nggak dipakai, ya, kekuatan spiritualnya kosong. Karena itu semua tindakan kriminalitas ada di situ. Kalau Anda mau mencari misalnya kriminalitas paling tinggi, kumpul di jahiliyah. Jadi ada jahlun, ada jahil, ada jahiliyatun, beda. Ya, jahlun, jahil, jahiliyah. Itu beda. Jahlun kebodohannya. Bodoh itu bisa dari segi pengetahuan, akal, bisa jadi moral. Memang mungkin ada yang pintar, tapi kepintarannya dipakai untuk menipu.
Ya, dipakai untuk berperang, dipakai untuk membunuh, dipakai untuk merampok, dipakai untuk zina, untuk goda dan sebagainya, padahal keburukan. Ini jahlun. Orangnya jahil. Kalau kita ingin kumpulkan semuanya, keduanya, semua sifat keburukan itu dan melekat di dalamnya, maka jahiliyah namanya. Kenapa masa itu disebut dengan jahiliyah? Karena memang semua perangkatnya terpenuhi pada hal-hal yang keburukan, sifatnya keburukan. Gak kenal, bodoh tuh gak kenal pada kebaikan. Gak kenal pada moral secara umumnya. Nah, karena itu pun aspek-aspek adab ini hanya untuk memenuhi unsur fisik saja, maka ini kosong. Ya. Maka jangan berharap ada peradaban pada masa itu di jahiliyah. Gak ada, tenggelam di jauh di bawah. Diapit oleh Persia, oleh Romawi. Ini paling bawah, gak ada peradaban. Ya, gak ada puncak ilmu di situ. Kemudian spiritual kosong, rohiyah kosong. Yang berkuasa dukun, kan, tukang santet, ya, kemudian ya kasih jimat-jimat dan sebagainya. Jadi kalau ada lagi sekarang itu terlambat, udah hilang 15 abad yang lalu kalau muncul lagi gitu kan. Kalau kembali lagi, berarti ada sesuatu yang bahaya. Ya, ada yang bahaya di sini, kembali ke masa-masa yang bisa menyebabkan ini. Jadi kalau sudah lekat dengan nilai-nilai tadi, perdukunan, itu pasti lama-lama dampaknya akan berdampak pada instabilitas dalam kehidupan. Ya, pasti itu sudah akan muncul nanti pertengkaran, perselisihan, macam-macam dan sebagainya. Itu karena jahiliyah seperti itu sifatnya. Datang Islam, begitu Islam datang, maka diberikan warna baru. Adab ini tidak hanya diarahkan pada aspek materi fisik, tapi mengalami perluasan makna dan diberikan sibghah, pengaruh-pengaruh kebaikan di dalamnya. Maka adab konsepsinya berubah, gizinya yang tadi hanya ke fisik, maka sekarang diarahkan ke aspek intelektual untuk memenuhi kebutuhan akal. Karena itu di masa-masa awal Islam, itu keilmuan semua disebut adab. Jadi kalau kita belajar tentang ilmu, nahwu, sharaf, balaghah, itu adab semua namanya. Makanya kalau Anda masuk sekarang ke Universitas Islam, UIN misalnya, Universitas Islam Negeri dimanapun, ada jurusan adab. Ya, itu bukan jurusan makan, isinya sastra. Ya, isinya nanti ada masuk di bawahnya ada nahwu, ada sharaf, ada balaghah, ada macam-macam. Ya, ada fiqh muqarin, ada muqaranatul adab. Ya, ada arud dan sebagainya. Jadi semua ilmu pengetahuan dulu disebut adab. Kalau kita masuk ke ilmu nahwu belajar, itu dulu disebutnya adab. Saya mau belajar adab, belajar nahwu. Saya mau belajar misalnya sampai ke keislaman pun itu adab disebutnya, turunannya. Nah, nanti lebih jauh lagi kan ilmu itu ya, manfaat dari ilmu kan tatanan praktikal. Apa yang didapatkan dari ilmu kita dipraktekkan dalam kehidupan, itu kan? Nah, praktek itu kan menjadi sikap, dari sifat jadi sikap kan? Sikap. Nah, sikap itu nggak mungkin muncul kecuali tembus dari akal ini ke roh. Jadi bimbingan spiritual dari roh kita digerakkan menjadi gelombang ke bagian tubuh kita untuk beraktivitas. Maka dari sinilah kemudian Islam memberikan warna lagi. Setelah adab ini menjadi pengetahuan itu harus berdampak kepada praktikal kehidupan. Harus berdampak efeknya kepada sikap. Maka berubahlah kemudian, meluas kembali aspek adab yang tadinya kemudian ditambahkan intelektual menjadi ke aspek spiritual. Dari sini muncul kemudian menjadi norma, jadi karakter, jadi tampilan-tampilan kemuliaan yang bisa dipelajari. Awas, ingat, karena dasarnya dari ilmu. Kenapa saya katakan yang bisa dipelajari? Sebuah norma, nilai kebaikan, nilai kemuliaan, karakter kemuliaan dari sesuatu yang bisa dipelajari dari ilmu, dari intelektual, itu dinamakan dengan adab. Tapi kalau dia dihasilkan dari proses ibadah, bukan belajar sifatnya, tapi ibadah yang dilakukan untuk mendekat kepada Allah, maka dia disebut dengan akhlak namanya. Lebih tinggi lagi. Ya, jadi ada akhlak, ada adab, itu berbeda. Adab nilai kemuliaan, karakter kebaikan yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Jadi orang yang belajar dari tatanan pengetahuan bisa punya adab dan bisa membangun peradaban. Ya, makanya orang-orang barat bisa beradab. Ya, di Amerika bisa beradab, Jepang bisa beradab. Karena kenapa? Kalau mereka mau belajar. Ketika turunan pengetahuannya dipelajari dan melahirkan karakter, disiplin, jujur. Ya, di Jepang banyak disiplin luar biasa. Yang jujur di luar banyak, gitu kan? Jadi jangan dibayangkan adab hanya monopoli di Islam. Saya tidak. Nilainya ada di Islam, tuntunannya ada di Islam. Tapi kalau orang Islam yang nggak mau belajar, yang pakai orang lain, jangan salahkan orang lain. Kita koreksi diri. Tapi akhlak ini hanya ada dalam ibadah. Ya, akhlak itu hanya ada dalam ibadah. Dan itu fitrah manusia, sudah jadi bawaan dari penciptaan akhlak itu. Jadi tertanam di dalam jiwa kita menjadi fitrah. Nanti saya jelaskan pas khutbah Id ada 2 jenis fitrah. Ya, salah satunya adalah cenderung kepada nilai kebaikan. Dengan dorongan jiwa takwa itu. Jadi manusia itu punya sifat gharizah,
Al-mail lil khair, cenderung pada kebaikan. Karena itu siapapun dia, ya pada awal masa dia beraktivitas itu, dia akan menolak segala unsur keburukan dan cenderung baik. Ya, silakan kalau diajak misalnya untuk mencuri pasti menolak hatinya. Ya, lisan kita diajak berdusta, hatinya menolak. Bahkan pencuri pun nggak mau dicuri. Kan pernah dengar kisah perampok punya dua orang anak buah, ya terus diminta untuk mencuri, begitu setoran, yang satu kurang nyetornya, kamu nyuri setoran dia, padahal mereka tuh baru mencuri, ya, kebayang ya? Nah, jadi ada bagian-bagian tertentu teman-teman sekalian itu menjadi bagian fitrah manusia. Nah, saya turunkan dari segi filologinya. Ya, ini akhlak nih begini tulisannya. Jamaknya disebut dengan khuluq, khuluqun. Nah. Di Quran surah Al-Qalam ya, ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Nabi itu memiliki budi pekerti yang sangat luhur yang dihasilkan dari proses ibadahnya. Jadi kalau orang ibadah itu pasti melahirkan budi pekerti, nilai luhur, ya, moral yang sangat luar biasa. Khuluq. Nah, pemberi akhlak itu disebut khaliq namanya. Coba lihat garisnya ya. Ini khaliq. Allah. Allah menyebut dirinya dengan khaliq. Quran surah ke-15. Ini agak tinggi sedikit ya. Ayat 28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Ketika Allah menginfokan kepada para malaikat, Rabbnya Muhammad SAW menginfokan kepada malaikat, kata Allah, hei, aku akan mencipta makhluk baru, akulah khaliq. Ya. Yang dicipta disebut makhluk namanya. Yang diciptakannya disebut makhluk. Nah, ini dia. Coba perhatikan bagaimana derivasi katanya, dari derivasi katanya ya. Khaliq, makhluk. Proses penciptaannya disebut khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Jadi Allah khaliq, mencipta khalaq, yang diciptakan makhluk, kita ini insan makhluk, khalaqal insan 'allamahul bayan. Kita. Nah, karakteristik makhluk yang dicipta itu yang disebut akhlak namanya. Jamaknya khuluq. Nah, ini. Jadi bawaan makhluknya, bagaimana dia mesti bersikap, karakternya, sikapnya, ya nilainya itu akhlak namanya. Untuk mendapatkan akhlak ini, maka dia hanya bisa diperoleh, dimunculkan. Potensinya ada dalam jiwa kita. Semua potensi baik itu ada. Makanya menolak yang jelek-jelek, menolak untuk berdusta, mengingkari yang buruk, kan? Nah, ini harus dimunculkan jadi sikap. Untuk memunculkan itu menjadi sikap, maka perlu ada proses, ada wasilah namanya ibadah. Maka diperintahkanlah kita oleh Allah untuk beribadah. Turun Quran surah ke-51 ayat 56. Perhatikan kalimatnya. Wa ma khalaqtu. Tuh. Khalaq ini muncul. Wa ma khalaqtu, tuhnya kembali ke Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia itu ciptakan, ini prosesnya, kecuali mereka supaya menjadikan seluruh aktivitasnya untuk beribadah kepada Allah. Apa tujuan tertinggi ibadah itu? Akhlak. Ini akhlak. Ya. Makanya kita diminta sholat kan? Bagian dari ibadah kan? Ibadah pertama itu sholat. Quran surah 20 ayat 14. Innani anallahu, saya adalah Allah. La ilaha illa ana, enggak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, ibadahlah kepada saya, sembah saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat sebagai ibadah kepada Allah. Sekarang apa hasil dari salat itu? Goalnya apa? Kan turun Quran surah 29 ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu akhlak. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji itu keburukan yang muncul dari syahwat. Maaf ya, pornografi, porno aksi, zina, kan? Ya, kata-kata kotor, jorok, itu fahsya. Ya, boleh jadi orang bisa beradab, disiplin, nggak ada korupsi, ya nggak ada pencurian, tertib semuanya, tapi zina marak, ya mabuk-mabukan iya gitu. Coba lihat, kita bandingkan ya, bisa di Barat bisa bikin peradaban, tapi nggak bisa buat perakhlakan. Ya, coba silakan, lain waktu Anda lihat atau berkunjung, ya kalau Allah berikan jalan kepada kita, silakan cek, yang zina banyak, pakaian terbuka banyak, yang mabuk-mabukan banyak. Tapi dalam saat yang bersamaan bisa disiplin, kejujuran juga tinggi dan sebagainya. Itu kejujuran bisa dilatih lewat pengetahuan, belajar. Bukankah dari kecil kita dilatih masuk sekolah jujur, disiplin, jangan ganggu tetangga, ya? Kalau nyetel volumenya jangan kencang-kencang, itu adab. Tapi akhlak lebih tinggi nilainya. Setidaknya umat Islam itu harus mampu mengakomodir semua nilai-nilai kebaikan. Akhlak ini bisa diterjemahkan dalam bentuk adab ketika dilahirkan dalam bentuk konsepsi. Diwujudkan bentuk konsepsi, ada pelajaran, dipelajari, maka jadilah bersamaan bersanding, berakhlak dan beradab. Salatnya bagus, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian untuk menguatkan salat ini diterjemahkan dalam bentuk pelajaran.
Maka ada pelajaran fikih sholat, dulu pelajaran ada akidah akhlak. Tuh kan, masih ada sampai sekarang. Saya masih kecil masih ada tuh pelajaran tuh. Nah, tugas dulu, tugasnya Pak Azul sekarang munculin lagi tuh. Ada akidah akhlak tuh ada kan? Supaya nyatu, makanya kenapa ada akidah, ada akhlak, supaya orang yang berakidah itu berakhlak. Makanya jarang dulu ada bom-boman tuh, ya ribut-ribut macam-macam, kita damai aja. Ya, enggak. Kenapa? Karena akhlak ada, sekarang akhlak dieliminir. Pendidikan berkarakter, semakin diberi karakter, semakin tidak berkarakter. Macam-macam apa lagi lah. Kita udah punya dari dulu, konsepsinya itu bagus itu. Makanya saya ingin kembalikan lagi, dari sini kadang muatan akhlak diturunkan untuk dipelajari. Ketika dipelajari menjadi beradab. Ya, dulu ada perpaduannya seperti di dalam tata negara itu. Kalau kita waktu sekolah ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Ya, dulu saya sampai mencari itu di ayat-ayat Qur'annya, karena konsepsi itu kan dibuat nanti satu kali kita ngaji lah ke situ. Ya, ada konsepnya kan banyak orang Islam berkontribusi. Ya kayak Wahid Hashim, kayak Agus Salim dan sebagainya. Coba kalian tahu nggak ayat-ayat Qur'an ya, teman-teman? Ayat-ayat Qur'an yang mengilhami lahirnya Pancasila. Itu saya bisa sebutkan ayatnya satu-satu. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan, wa amruhum syura bainahum. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa ayatnya? Ya, adiluhu aqrabu littaqwa. Ada semua. Jangan dikira main-main itu. Itu dahsyat itu. Apalagi kalau digali setiap diksi ayatnya, luas sekali. Demi Allah saya katakan, mengamalkan itu sih orang Islam, amalin tuh 5 sila Pancasila, tertib kehidupan di Indonesia itu. Damai, tentram, semua jadi orang baik. Cuma kita kosong. Amanah, kan itu dirumuskan nanti turunannya di pasal 29 kan? Negara menguatkan itu dengan pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2-nya menjamin kita mengamalkan itu. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Hafal saya itu. Ya, jadi kalau kita mencintai benar bangsa, pelajari dasarnya. Ya, katanya praktekkan dalam kehidupan, insya Allah benarlah di kita ini benar insya Allah. Balik sini ya. Nah, jadi ini adab. Makanya konsepsi adab ini kalau benar dipraktekkan, setidaknya membentuk orang jadi baik, ini, sehat, ini, dan soleh. Nah, Imam Al-Bukhari peduli dengan itu. Pasti ada generasi muslim ke depan itu, yang fisiknya kuat, bagus, yang cerdas, intelektualnya. Saat yang bersamaan dia soleh. Jadi bukan hanya memadukan antara iptek dengan imtak, ya, iptek pengetahuannya tinggi, teknologinya bagus, takwanya meningkat, tapi juga fisiknya kuat. Nah itu ketiga ini, jadilah manusia yang seutuhnya. Maka beliau mengkhususkan, menyendirikan satu pembahasan khusus untuk membentuk karakteristik adab. Menyendirikan, mengkhususkan disebut dengan mufrad. Afrada yufridu ifradan fahuwa mufridun wadaka mufrad. Sesuatu yang disendirikan, dikhususkan. Maka jadilah kitab ini Al-Adabul Mufrad. Ngaji begitu, ngaji kitab. Jadi semua judul itu ada maknanya. Kenapa disebut Bulughul Maram? Kenapa disebut Subulus Salam? Ada maknanya. Kenapa ini sunan? Kenapa ini jami? Ya, kenapa ini begini? Kenapa ini tafsirnya Jalalain? Misalnya ini tafsir Jalalain nih. Ya. Nah, itu ada maknanya. Kalau ke orang, siapa orangnya? Apa inspirasinya? Ya, dan seterusnya. Nah, ini saya perkenalkan dulu ya. Ini karya Al-Imam Al-Bukhari, ini syarahnya juga banyak yang mensyarah ini, dan ini banyak dikaji-kaji di masjid-masjid juga tertentu gitu ya. Jadi kalau ngaji, udah ada terjemahannya. Ya, demi Allah saya katakan insya Allah kalau ngaji di masjid benar ngajinya tentang kitab ini, generasinya bagus di setiap masjid itu. Ya, kalau benar cara mengajinya, setidaknya Arabnya disertakan selain terjemahannya. Nah, yuk kita coba kenalan dulu ya. Kita ambil salah satunya. Nanti banyak ini, dari mulai madrasah pertama di rumah. Ya, kan di rumah tuh kalau di rumahnya nggak baik, ke sekolah nggak baik, ke masyarakat nggak baik kan. Jadi ini dahsyatnya dari rumah, terus nanti keluar, sosial dan bagaimana bimbingannya kepada kita semua. Ayo kita ini ya ditunjukkan di manuskripnya. Ini manuskripnya, kitab ini kan Imam Al-Bukhari kan nggak mungkin ngetik begini. Ya ini udah, otentisitas kitabnya tuh, ini manuskripnya. Temukan di mana, bentuknya begini. Masya Allah ya, masih bisa menulis tuh, hafal Quran, hafal hadis, nulis berapa waktu yang dibutuhkan, tintanya dari mana, malam lampunya penerangnya seperti apa, ya, dan belum yang syarah. Yang syarah ini kan satu kitab, syarahnya 12, kadang-kadang 5, 4, 3 gitu, ya. Nah ini makhtutat yang ditemukan, ya, sampai dengan sekarang. Jadi yang itu tantangan bagi kita lah.
Saya ada nanti mudah-mudahan besok lah saya bawakan. Saya menemukan jamaah kita, bukan saya, jamaah kita itu waktu gali sumur menemukan satu manuskrip, ya, tumpukan kitab-kitab klasik yang ditulis orang tua kita, ulama kita dulu. Begitu saya baca ini, masya Allah, udah dahsyat ini. Ya, isinya tuh bagus sekali gitu. Ada tentang fikih, ada tentang akhlak, tentang macam-macam. Nah, itu masih ada yang tulisan tangan gitu. Terus ada yang murid-muridnya belajar, tulisin nyatet. Pertanyaan saya, kok bisa disembunyikan di sumur? Kenapa gitu? Ya, ditimbun gitu. Apakah mirip kejadian seperti di Spanyol waktu itu? Di mana kitab-kitab banyak disembunyikan di dalam, baik di tanah, ada ditimbun atau yang di hutan-hutan gitu. Itu yang menarik. Masih ada di saya. Ya, sebagian saya hadiahkan ke Habib Umar bin Hafidh waktu beliau ke sini. Ya, ada saya kasihkan, masih ada di saya, masih utuh yang ini. Itu menarik sekali. Kalau digali itu setidaknya mungkin 100 tahun ada itu. Ya, paling minimal ke belakang 100 tahun ke belakang itu. Dan itu diduga kuat di antara murid-murid yang pertama belajar dari generasi para pengajar yang datang dari Hadramaut ke sini. Ya, karena ada redaksi-redaksinya yang saya bisa lihat, oh ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ya, dan di pesantren-pesantren yang klasik yang sekarang jadi kitab-kitab itu, nah itu syarah-syarahnya terambil dari sini. Ya, nanti besok ya saya coba bawakan insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan teman-teman sekalian. Ini dimulai dengan di rumah dulu, bagaimana menata adab di dalam rumah sebelum kita keluar. Ya, jadi dimulainya terstruktur sekali dari rumah. Terus di rumah tuh dipecah lagi. Di rumah kan kalau kita mau beradab, pasti ada orang tua kan di atasnya. Orang tua tuh dibagi lagi. Ibu, ayah, ke ibu bagaimana, kenapa ibu utama, kenapa ayah utama, terus sampai ke bawahnya. Ya, saya bacakan ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung saja. Bab ma jaa fi qaulihi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Al-Ankabut ayat yang ke-8. Bab ini akan membahas tentang tingkatan adab yang pertama kali dipelajari oleh seorang muslim, yaitu di rumahnya, berdasarkan isyarat firman Allah. Kan saya katakan di awal kan waktu bahas Al-Bukhari. Al-Bukhari ini hafal Quran, tahu tafsir, tahu hadis, termasuk tahu fikih. Jadi sangat terstruktur gitu ya apa yang ada diturunkannya. Dari sini pembahasan ini nanti ada buku-buku tentang fikih rumah tangga. Nanti saya pulang mungkin besok, ingatkan saya saja ya. Nanti saya coba contoh, saya tunjukkan. Dulu saya masih ngajar tentang fikih keluarga. Jadi ada keluarga-keluarga, kita tunjukin nih bimbingan fikih keluarga begini gitu. Itu dari runtut sekali, dari atas sampai kalau lahir anak, lahir cucu, lahir apa, terus sampai ke pendidikannya bagaimana, ada semua. Ya. Nah, ini baru disebutkan satu ayat. Saya turunkan lagi ayat yang lain ya. Ini teman-teman boleh catatkan yang sama dengan ini. Redaksinya mirip-mirip ya, sama, tapi penekanannya berbeda. Jadi kalau di Quran ada lafaz yang sama, jangan disebutkan pengulangan. Karena nggak ada pengulangan dalam Al-Quran. Allah itu maha suci dari pengulangan. Kalau mengulang berarti nggak jelas. Dan semua firman Allah jelas. Ya, makanya di tafsir itu ada kaidah begini. Ada kaidahnya, taksis li ma'nan jadid. Ini untuk menunjukkan pondasi pada makna yang baru, yang tidak sama dengan sebelumnya. Itulah mukjizat Al-Quran. Ya, di Ar-Rahman kan diulang tuh. Ya, kalau kita dari segi lafaz kan kita sebutkan diulang. Padahal bukan pengulangan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala, terus itu fabi ayyi ala yang pertama beda dengan yang kedua, kedua beda dengan yang ketiga, ketiga beda dengan yang keempat, lain-lain itu maknanya. Oh, kalau kita ngaji tuh, oh, kita kata ya Allahumma sholli ala sayyidina, ya Allah, benar nih firman Allah ini, nggak bisa manusia bikin begini, beda satu kedua lain maknanya, itu pondasinya lain gitu. Di Al-Baqarah aja ya Bani Israil adzkuru, dan itu kan 3 kali. Ya Bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu, kan yang 40. Yang 47 wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. 122 wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kan? Itu antara 1, 2, ketiga lain-lain maknanya. Ya. Nah, di sini saya ingin tunjukkan ini yang Al-Ankabut ayat 8. Kalian teman-teman boleh tambahkan Quran surah 31, Luqman ayat ke-14. Kemudian satu lagi Quran surah 46 ayat 15 yang kemarin. Ya. Nanti itu berurutan ya. Quran surah ke-29 ayat 8. Kalau yang ini kaidah dasar. Nanti yang di Luqman Quran surah ke-31 ayat 14 itu nanti terkait dengan masa penyapihan. Ya. Kehamilan dengan penyapihan. Kemudian yang Quran surah ke-46 ayat ke-15 terkait sampai masa usia 40 tahun dan harus menyiapkan amalan spesifik untuk dibawa pulang yang jadi kebanggaan gitu, sampai dengan doa dan menyiapkan keturunan. Ya. Nah, ini mari kita lihat turunannya ya. Bab ma jaa fi qouli ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kan? Dan kami berikan wasiat kepada semua manusia. Kita kembalikan dulu ke Quran surah ke-29 ayat 8. Ya, supaya saya bisa jelaskan dulu bagaimana kedalaman diksi Al-Quran di sini. Ya. Wa wassayna, dan kami wasiatkan. Apa itu wasiat? Wasiat itu pesan singkat yang sangat kuat. Ya, pesan singkat yang sangat kuat.
singkat, padat, tapi pesannya kuat sekali. Bukan mau meninggal ya. Wasiat itu asalnya bukan mau meninggal. Teman-teman saya mau berwasiat, oh Ustaz ini mau meninggal, bukan. Ya, wasiat itu maksudnya pesannya kuat sekali. Ya, tolong jaga ini dan amalkan ini. Kenapa pesan orang meninggal disebut dengan wasiat? Karena biasanya kalau orang sudah mau meninggal, pesannya cepat ditangkap. Seorang ibu mengatakan dalam sehatnya, nak, sholat nanti mah kan baru adzan, ntar aja pas mau qomat. Begitu sudah nafasnya ya tersendat-sendat di ujung beliau usianya, kemudian mengatakan, nah sholat iya mah, iya insya Allah mah, siap tuh. Lebih kuat rasanya. Karena itu pesan orang yang kiranya merasakan di ujung usianya itu disebut dengan wasiat karena cepat sampai ke dalam jiwa pendengarnya. Nah, Allah di sini menggunakan kata wasiat. Wa wasaina, aku mewasiatkan. Ini artinya kalau Allah sampaikan dengan kata wasiat lebih penting lagi. Ya. Nah, kalau ada redaksi seperti ini, ingat ya. Ini persamaannya begini. Kalau di Quran, di hadis ada sebuah kata yang menekankan, ini artinya satu, informasinya sangat penting. Yang kedua, pahalanya banyak. Ya. Ini harus saya tajamkan nih. Kadang ngaji itu begitu, kadang-kadang satu kata bisa kemana gitu, tapi terkorelasi dan indah. Ya. Ini saya kasih rumus dulu ya dalam tafsir nih ya. Rumusnya begini. Kalau ada satu kata bersifat menekankan taukid, nah, kan? Yang langsung perintah sifatnya dari Allah. Maka ini ingin menunjukkan kesan bahwa informasi yang disampaikan ya lewat kata ini sangat penting. Karena sangat penting, maka konsekuensinya pahalanya banyak, besar. Nah. Karena pahalanya banyak, maka pengaruhnya adalah satu, bisa mempercepat terkabulnya doa. Kedua, bisa mempercepat terampuninya dosa, gugurnya dosa-dosa. Terampuni dosa. Lihat bagannya tuh. Sini. Yang menggunakan kata penguat tuh banyak. Ya, yang menekankan itu. Ada yang pakai inna misalnya. Inna tuh, ya. Kalau innanya begini, itu baru hurufnya. Kalau sudah pakai tambah nahnu tuh bisa disingkat jadi na panjang begini. Ya, inna pendek begini ditambah dengan na gini disatukan menjadi gini, inna gini. Ya. Na-nya ini berfungsi menunjukkan keagungan Allah. Ya, sekaligus pentingnya informasi yang disampaikan. Saking pentingnya Allah menyampaikan dengan keagungannya. Kalau ada yang begini, pakai inna begini, ini berlaku hukum ini. Contoh di Ramadan, Quran surah 97. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pakai inna berarti infonya sangat penting. Pahalanya banyak. Berapa pahala di malam Al-Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sekarang saya tanya, kalau di malam Al-Qadar berdoa terkabul tidak? Terkabul. Dosa diampuni nggak? Masuk kan prakteknya kan? Nah, sekarang kalimatnya langsung menggunakan kata, diksinya bukan huruf lagi. Wa wassaina. Wasi pakai na lagi di ujungnya. Ya, wa wassaina. Wassa aja ini udah mewasiatkan, wassa yuwassi, ya kan? Atau ausa yusi, wassa yuwassi. Ada ausa yusi, ada wassa yuwassi, ya. Pakai na lagi. Nih, untuk menunjukkan keagungan. Wassa saja udah menunjukkan makna yang sangat penting. Kalimat yang singkat, padat tapi sangat penting. Seakan ingin mengatakan begini. Nak, saya terjemahkan dari nak dulu. Demi keagunganku kata Allah. Ya, aku berikan info yang sangat penting kepada kalian. Aku tekankan ini, ya. Fokus baik-baik gitu. Nah, itu seperti itu kurang lebih ya gambarannya. Kemudian al-insana, manusia. Di terjemahan disebutkan manusia. Manusia itu disebut dengan 5 nama di Al-Quran. Ada bashar, 35 kali disebutkan di Quran. Ada ins, ya dipasangkan dengan jin, ya ma'syaral jinni wal ins, 18 kali disebutkan di Quran. Ada nas, ya 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas. Ada bani Adam, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ada insan, 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dahsyatnya Al-Quran, kalau kita lihat di terjemahan, semua terjemahannya sama manusia. Tapi lafadznya berbeda. Dan ini menunjuk pada penekanan yang tidak sama. Kalau disebutkan bashar, ingin menunjuk tampilan fisik yang bagus, halus, sekaligus ada punya potensi nafsu. Jadi kalau kita mau belajar memanage nafsu, cari kata bashar di Quran, pelajari itu. Ins, untuk menunjuk sifat kelembutan dan harmoni manusia. Yang beda dengan jin.
Ya, kalau jin itu tersembunyi, kemudian cenderung kasar, makanya jin itu tampilannya kasar. Ya, nggak ada orang kemasukan jin jadi ramah misalnya. Permisi Ustaz, ingin ikut taklim, sedang kemasukan jin, mustahil. Ya, pasti dia meracau, mengacau dan sebagainya. Bedanya manusia lawannya ins, lembut, nampak. Ya, jadi kalau ada manusia itu mohon maaf, ya senang bersembunyi, itu berarti sedang keluar dari fitrahnya. Sedang punya masalah, sama dengan jin yang melakukan penampakan, itu jin galau itu. Jin punya masalah. Terlebih kalau manusia cari-cari penampakan jin, itu yang kacau. Ya, jadi manusia itu gampang kalau keluar dari fitnah itu punya masalah. Manusia itu harus tampak, datang tampak. Jadi kalau lihat orang langsung kita lari sembunyi itu punya masalah. Ya, yang kedua halus. Nah, ini diharmoni. Jadi kalau ada orang kasar, lisannya kasar, ya, perilakunya kasar, berarti ada yang salah. Boleh jadi pengaruh lingkungan kata Nabi yang keliru. Itu ngaji gitu tuh enak tuh. Nah, sifat sosial yang menandakan bahwa kita nggak bisa hidup sendiri, gitu kan? Kemudian Bani Adam, genetik kita tersambung ke Adam untuk menentukan satu terkait dengan warisan, ya. Kemudian dua mahram, ya, bagaimana jalur itu bisa digali, turunkan. Insan terkait dengan totalitas aktivitasnya dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, ya. Dalam kita beraktivitas. Jadi kalau disebutkan insan itu menunjuk semua aktivitas kita. Kalau pakai al berarti menunjuk semua manusia yang beraktivitas. Nah, sekarang katanya menggunakan insan di sini. Wa wassainal insan. Kata Allah, "Hei, demi keagunganku, aku berikan pesan yang sangat penting, singkat tapi penting sekali untuk semua manusia yang beraktivitas dalam hidupnya. Di antara sekian aktivitas itu ada yang paling penting untuk kalian fokuskan." Ya. Kita dari bangun tidur sampai tidur beraktivitas kan? Banyak kan? Dari sekian aktivitas itu, nih ada yang paling penting. Yang kalau kita kerjakan ini akan berdampak pada aktivitas yang lainnya. Apa itu? Biwalidayhi husna. Berbakti kepada kedua orang tua. Wah, itu. Kunci itu. Ya. Nah, nanti kita turunkan. Husna jadi birrun tuh. Menarik tuh. Ya. Jadi ada husnun, ada birrun. Itu beda. Bahkan nanti ada tayyibun, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan. Ya. Ada saleh, ada birrun. Itu berbeda. Ya, wasainal insana biwalidayhi husna. Aku wasiatkan kata Allah, berikan pesan yang kuat untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Husna itu masdar sifat dari kata hasuna yahsunu husnan wa hasanan. Jadi turunannya jadi hasana yuhasin untuk perbaikan dan ihsan untuk puncaknya. Dasarnya husna. Husna itu punya 3 arti. Satu baik, yang kedua diniatkan sebagai ibadah, yang ketiga yang mengandung sisi pahala. Ya, makanya nanti penulisan pahalanya disebut hasanah namanya. Ya, Quran surah 6 ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Terus kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya. Nah, jadi pertama, segala turunan kata hasan itu artinya baik. Oh ya, Zulkifli Hasan, Zulkifli Hasan, Emre Hasan, ya, dan seterusnya. Hasan, pendiri Persis salah satunya, ya. Itu baik tuh. Jadi kalau ada yang namanya Hasan nggak baik, dipertanyakan, Bapak namanya Hasan itu. Pokoknya kalau lagi nggak baik, dibilangnya ya Pak namanya Hasan gitu kan. Nah, itu ya. Yang kedua bukan cuma baik, yang baik banyak. Kebaikan itu diniatkan sebagai ibadah. Jadi ketika Allah memberikan gambaran, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, itu dinilai Allah sebagai ibadah. Dan tinggi nilainya. Makanya nanti di Quran surah ke-17 ayat 23, itu tingkat ketinggian ibadah, ya, dalam rangka berbakti kepada orang tua itu diletakkan oleh Allah setelah beribadah kepada Allah, menuhankan Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuh, tingkatnya tinggi. Jadi jangan dikira kita berbakti cuma cium tangan aja nggak ada nilainya. Tidak, itu tinggi sekali. Dan ketinggian ibadah itu terletak setelah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi pahalanya. Ya, makanya Allah sangat murka kalau ada seseorang misalnya, mohon maaf sekali, ya baik sama yang lain, kerjakan ini sukses, tapi sama orang tuanya buruk, tidak. Ridha Allah nggak akan turun. Ya, itu bermasalah gitu. Nah, dan yang ketiga, berpahala. Ya, berpahala. Jadi saya bikin konsepsi garis ya, supaya paham kayak yang tadi tuh. Kayak yang tadi ya. Jadi kenapa menggunakan kata husna sebagai dasar yang paling singkat di sini? Untuk memberikan kesan. Jadi belum masuk ke terapan nih. Ya, baru dikasih konsepsi dulu kalau kita mau, Allah turunkan nanti secara detail dan harus mau. Ya, ini menunjukkan satu turunan kata hasuna. Ya, ini kalau ada begini ruq'ah namanya. Kadang disebut riq'ah. Ini sin kalau panjang begini, sin. Ya. Hasuna yahsunu husnan wa hasanan. Nanti ada wa ihsanan. Ya, kalau pakai ahsana dan tahsin kalau pakai hasana. Ini menunjukkan garis ini menunjukkan 3 hal. Satu, segala perbuatan yang baik mengandung nilai ibadah dan berpahala. Kita praktekkan dengan ayat ini dalam konteks bakti kepada orang tua.
orang tua. Ya. Wassainal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada setiap manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Menggunakan kata ini, turunan kata ini. Artinya apa? Bakti di sini menunjukkan perbuatan baik. Kita belum masuk detail ya. Ketika kita berbuat baik pada orang tua, baik itu banyak nanti dengan sikap, dengan harta benda, dengan perhatian, dengan macam-macam. Itu dicatat oleh Allah langsung sebagai ibadah. Dan ibadahnya bukan main-main, ibadah tertinggi, urutannya kedua. Setelah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Ya, dalilnya Quran surah ke-17 ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan satu ketentuan, ya hanya menyembah Allah saja, salat, kan? Kemudian kita puasa karena Allah, baca Quran karena Allah, mengikuti Rasulullah, kan? Nah, semua itu tingkatannya yang kita kerjakan nomor 1. Setelah itu urutan keduanya apa? Wa bil walidaini ihsana, berbakti pada orang tua. Tingkat tertinggi nomor 2. Dan ketika dikerjakan itu, apapun yang kita kerjakan dengan niat ibadah ini, saya mau sekolah minta doa saja, dengan niat kita memuliakan orang tua, ya, saya muliakan orang tua minta doa, itu dicatat pahalanya. Punya nilai pahala. Berapa pahalanya? Paling sedikit 10 kebaikan. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160. Ini Quran surah ke-17 ayat 23. Ya. Pahalanya disebut hasanah namanya. Perhatikan tuh. Ini perbuatannya, ibadahnya disebut dengan ihsan. Ya. Pahalanya disebut dengan hasanah. Ya. Bu Hasanah, ibu yang mendulang pahala dalam aktivitasnya gitu ya. Ini ya. Man jaa bil hasanati, siapa yang melakukan satu kebaikan yang punya nilai pahala, falahu asyru amsalihha, kami balas dengan 10 kali lipat. Jadi kalau kita melakukan sekali aja, assalamualaikum ma, insyaallah mama sehat selalu ya, dicatat langsung 10 kebaikan. Wah, itu kalau nyari pahala itu banyak sebetulnya peluangnya. Dan ibu, bapak itu luar biasa. Assalamualaikum Pak, semoga sehat-sehat, minta doa ya. Kita padahal yang minta doa, tapi kita diberi pahala. Ya. Apalagi misalnya kita support, kita berikan kasih sayang, ya. Kemudian misalnya kalau orang tua masih hidup, datangi, silaturahim, walaupun cuma bawa buah-buahan, senangkan hatinya, ya kita mengelus dalam kebaikan, oh itu pahalanya banyak sekali. Ya, nanti kalau sudah nggak ada pun, masih ada lagi. Masih ada tuntunannya. Ya, saya misalnya ayah sudah nggak ada gitu kan, masih ada caranya, bahkan hadisnya detail sekali. Nanti kita tunjukkan. Kalau ada peluang harta bisa pakai harta, kalau ada peluang ilmu bisa pakai ilmu, kalau ada tenaga pun bisa diarahkan, yang diharapkan pahalanya untuk orang tua yang telah meninggal. Bisa. Niatkan. Minimal doa. Minimal doa. Makanya kan kita punya doa kan, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya, kalau orang meninggal kita katakan apa? Almarhum kan? Warhamhuma. Ya, baik hidup ataupun telah meninggal. Makanya ketika meninggal kan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Jelas ya? Nah, ini teman-teman sekalian. Nah, ini gambaran yang sangat indah dan dalilnya sangat luar biasa. Nah, nanti apa dampaknya kita berbuat baik pada orang tua itu dalam kehidupan kita sebagai implementasi dari adab tadi. Ya, jadi adabnya dipakai tuh. Ini jism, fisikal, akal, intelektual, ruh, spiritual. Pakai jism apa? Makanan, pakaian. Orang tua masih ada, kita mampu misalnya kan kirimkan. Nelpon, pulsa, kirimin. Jangan orang tua yang cari pulsa sendiri buat nelpon kita. Itu jism tuh, fisikal. Akal, intelektual, kita belajar sampai pintar, ya supaya dengan kepintaran itu ibu kita terangkat, ayah kita terangkat, minimal orang tua tanya kita bisa jawab, ya. Kemudian rohiyah apa? Spiritual, ya imami dalam sholat, buktikan kita belajar dengan baik, jadi imam, kemudian bawa mereka untuk umrah, untuk haji dan sebagainya, semampu kita dan sebagainya, support kebutuhan spiritualnya, itu adab, itu praktikalnya. Kadang orang hanya berhenti di kalimat adab, tapi ini 3 ini dipakai turunan ini. Penting kita ngaji sampai ke detail ini supaya paham apa yang harus kita lakukan. Ya, dan ini ketika dilakukan punya nilai di sisi Allah. Tadi turunannya. Nah, sekarang kita bacakan hadisnya sekarang. Hadis sahih. Ya, ini bagian terakhir. Kita masuk ke hadis sahih. Qala haddatsana Abu Walid qala haddatsana Syu'bah qala Al-Walid bin Al-Aizar akhbarani qala sami'tu Aba Amr wash-Shaybani yaqul haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa asyara bi yadihi ila dari Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah ya ta'ala qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ayyun qala thumma birrul walidain kan qultu thumma ayyun qala thumma al-jihadu fi sabilillah qala haddatsani bihinna wal istaztuhu lazadani Allahu akbar kan. Nah, singkatnya ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia apa pertanyaan dia bertanya ayyul amali ahabbu ila Allah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa jawab Nabi? Nabi menyampaikan 3 hal di sini. Ini sebetulnya kasusnya ada 2. Jadi ada 2 orang bertanya dengan pertanyaan yang sama, jawaban Nabi berbeda. Nah, perbedaan ini
Cuman beda urutan saja. Nah, ini pada yang pertama. Yang pertama tanya, ayul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Urutan pertama as-salatu ala waqtiha. Ya, as-salatu ala waqtiha. Ini yang paling menarik, teman-teman. Yang tadi tafsir Quran surat 17 ayat 23 tadi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa, Allah telah menetapkan bahwa ya kita mesti mutlak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Cara menyembah itu apa? Lewat apa? Salat. Nah, apakah semua orang salat itu dicintai Allah? Belum tentu. Ya, murid banyak. Tapi apakah semua murid dicintai oleh gurunya? Belum tentu. Cinta umum ada, tapi cinta spesifik berbeda. Ya, anak juga betul, semua cinta kita, tapi ada perasaan-perasaan tertentu kan? Untuk menguatkan pada anak atau cucu tertentu, ya, ada. Seperti Nabi Yakub, anaknya kan 12. Ya, semua dicintai, tapi kecenderungan kepada Yusuf karena melihat bakat dan tertentu, supaya disupport, cintanya mengalir dengan objektif gitu. Itu ada. Al-mail ila syai'il khair gitu, cenderung kepada sesuatu yang baik. Nah itu Allah mencintai semua hambanya. Tapi nanti di antara sekian hamba yang sholat, yang dicintai Allah itu ada yang paling tinggi. Siapa dia? Yang memelihara konsistensi tepat waktu dalam sholat. Ya, tepat waktu. Nah, makanya tepat waktu itu ya dimulai sebelum waktu sholat. Quran surah kedua ayat 238. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf standar. Hafidhu ala sholawat. Jagalah waktu-waktu sholat. Jaga. Kalau jaga itu boleh lewat nggak? Nah, tidak kan? Ada penjaga. Kan gerbang dijaga nggak boleh lewat kan? Kecolongan kalau lewat. Dan menariknya pakai alif loh di situ. Allah tidak mengatakan yahfidhu tapi hafidhu. Jadi kata hafadha yuhafidhu. Kalau pakai alif berarti mufa'alah di ilmu sharaf, saling. Nah, berarti untuk bisa menjaga sholat itu harus kompak, semua sinergi saling mengingatkan. Makanya kalau di rumah itu praktekkan ayat ini dengan bikin apa? Jadwal sholat, semua dikumpulkan, kasih tahu keluarga, jangan sholat sendirian. Insya Allah nanti asar waktunya jam sekian, share, bikin status sama kita, saling ingatkan. Karena kalau nggak saling ingatkan lupa, berpotensi lupa yang lain atau pribadi. Ya jangankan waktunya, saat sholat aja bisa lupa, ya kan? Nah jadi hafidhu, ini poin-poin pentingnya. Kalau kita udah bisa menjaga, di Quran surah keempat ayat 103, ya di ujung ayatnya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu udah diatur oleh Allah waktunya. Nah saking kalau kita pengen, kan tadi kita bertanya gini, logika berpikirnya. Ya Rasulullah, amal apa yang dicintai oleh Allah? Sholat pada waktunya. Kan balik nanya kan? Waktunya bagaimana? Turunlah ayat ini. Diberitahu oleh Allah. Jadi sebetulnya sholat itu sebagai wasilah untuk mendapatkan cinta Allah. Begitu cinta Allah turun, maka semua akan menjadi mudah. Baik doa, pengabulan, baik ampunan, baik macam-macam lah sifatnya. Ya, jadi ini yang pertama. Ini info dari Nabi. Kalau udah dari Nabi valid nih, A1 nih. Ya, cara bacanya mesti pakai iman. Dzalikal kitabul la. Kalau nggak yakin, udah susah. Ya, katanya pengen dicintai Allah, diberi jalan nggak mau. Itu paling aneh manusia sekarang. Kata Ali bin Abi Thalib. Ya, ajaban di amrin nas gitu ya. Aneh memang manusia itu kini, katanya. Kini aneh tuh. Pengen ke surga tapi melakukan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Nggak mau ke neraka tapi melakukan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Ya sama kayak gini, nuntut Allah, pengen dicintai oleh Allah, nuntut berkah, nuntut rezeki, dikasih jalan lewat sholat, dan diingatkan, bukan cuma sholatnya, lewat adzan diingatkan, hayya 'alas shalah, yuk sholat, nanya, kenapa ya Allah? Hayya 'alal falah. Ya di sholatnya ada kesuksesan, ada kebahagiaan, ada kedamaian, kenyamanan seperti yang kau harapkan. Itu bahasa Arabnya falah. Ayo cepat, cepat. Baru adzan, belum qomat. Nuntutnya banyak, dikasih jalan nggak mau, aneh kan? Ya. Tapi kalau dunia cepet tuh, karena dunia nggak ada setannya. Akhirat ada setannya. Ya. Wah itu Allahu Akbar. Semoga Allah bimbing kita ya. Nah yang kedua ini dia, seperti urutan ayat tadi, summa ayun, kemudian apalagi kalau summa birrul walidain. Ya, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ini tingkatnya tinggi setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya disandingkan di dalam riwayat lain, ridha Allah pun ini nanti akan diberikan kepada seorang anak ya, berdasar ridha orang tuanya. Sepanjang orang tuanya benar dalam memberikan ridhanya. Ya, itu urutannya gitu kan. Nah, ini urutan yang kedua. Nah, ada yang mau saya katakan begini. Kenapa ketika dipraktekkan jadi birrun? Ayatnya mengatakan husnun. Nah, tahu nggak birrun artinya apa? Baik. Baik itu apa? Birrun. Birrun apa? Baik. Ya. Jadi baik itu ada 5 ya. Ada tayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan atau husnun, ada saleh. Dan birrun itu pelengkapnya untuk praktikalnya. Saya langsung ke birrun saja supaya nggak panjang. Birrun itu asalnya begini. Birrun itu asalnya adalah proses untuk menyaring segala yang kotor sehingga yang baiknya muncul. Ya, menyaring yang kotor sehingga yang baiknya muncul. Kalau melekat kepada pemiliknya, pelakunya, itu berubah menjadi mabrur namanya. Mabrur, dari kata birrun jadi mabrurun. Makanya pernah dengar ada kalimat haji mabrur?
Nah, haji mabrur itu bukan haji yang diterima. Kalau haji yang diterima namanya haji makbul. Qabila yaqbalu. Fa qabilu mengatakan makbul. Mabrur itu adalah proses haji yang dilakukan dengan menyaring segala karakteristik yang kotor saat berhaji. Sehingga ketika pulang melahirkan karakter yang lebih baik, yang mulia dan melekat pada pelakunya. Sehingga berubah. Yang tadinya amarah tak tertahan pulang-pulang jadi penyabar, jadi baik, jadi apa. Itu mabrur namanya. Dan kalau dia bisa jaga itu sampai dengan meninggal, itu surga jaminannya. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Makanya orang setelah haji, orang Arab itu suka memberikan pengingat, bukan gelar. Ya. Jadi misalnya di baru nyampe bandara udah marah-marah kan, mana pesawatnya gini-gini, orang Arab mengatakan ya haj. Maksudnya Pak, Bapak telah haji. Ada jaminan kebaikan, masa harus ditukar dengan kotoran lagi gitu. Itu maksudnya. Nah, orang Indonesia panggil Pak Haji, di lisan orang kita itu mengingatkan Bu Haji. Maksudnya apa? Bu, Ibu sudah haji, Bapak sudah haji, jaga ya nilai itu sampai dengan meninggal supaya dapat jaminan yang terbaik sesuai dengan yang Nabi janjikan. Itu. Jadi bukan gelar. Ya. Pak Sony lewat ya, Pak Haji Sony, ya. Bukan begitu. Kalau ada gelar tuh, ibadah ada gelar, di Islam paling banyak gelarnya. Luar biasa kan? SHI, ya, sholat, haji, infak. Jadi banyak gelarnya tuh, ya. Nah, jadi kembali ke sini, birrun. Nah, kenapa di sini bakti pada orang tua pakai birrun di praktikalnya? Ya, karakter dasarnya nilainya pakai husnul ihsan, tapi ketika dipraktikkan birrun. Saya akan memberi kesan kepada kita dalam bahasanya. Kalau mau berbakti pada orang tua, lakukan dengan niat yang bersih. Jangan asal aja dipenuhi, tapi hatinya tidak tulus. Nah, coba ke depan dulu, ya mah, tapi di hati bilang, baru tadi disuruh, sekarang suruh lagi. Nggak begitu. Saring yang kotor itu. Tulus saja bersih, lakukan karena Allah. Iya aja dalam orang tua, iya aja lah. Yang nggak ada orang tua nggak bisa lahir. Nggak ada kita dengan izin Allah gitu kan. Syariatnya begitu. Gitu. Ya, orang tua iya aja dulu sepanjang mengarahkan pada kebaikan. Kalaupun salah, ditolak dengan cara yang lembut. Gitu. Wala taqul lahuma uff. Ya, saja nggak boleh gitu ya. Nggak boleh berarti mukul boleh. Nggak. Yang kecil aja nggak boleh, apalagi yang tinggi. Jadi kerjain aja dulu. Ya, bismillah untuk menyenangkan orang tua itu. Makanya nanti ada banyak kasus di sini sampai orang jihad disuruh pulang sama Nabi. Ya, kasus sederhana. Dia jihad, temannya ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, ibunya nangisin dia. Ya, belum siap melepas dia. Panggil sama Nabi. Sini kamu. Kenapa Rasulullah? Kamu pulang ke rumah, bikin ibumu tertawa sebagaimana engkau membuatnya menangis. Nanti masuk ke hadis ya, kita nggak usah buru-buru, nanti akan masuk ke situ. Apa kisah asalnya nanti? Ini banyak sekali. Ada yang dosa pezina dan sebagainya. Terus banyak loh dosanya. Pengen tobat sama Ibnu Abbas disuruh, punya ibu nggak? Punya. Pulang ke rumah. Tingkatkan bakti ke ibu, itu cara tobat terbaiknya. Kenapa? Dijawab sama Ibnu Abbas. Apa jawabannya? Nanti saat masuk bab ini. Tapi dasarnya adalah birrun. Kalau mau berbakti pada orang tua, birrun. Jangan banyak ini itu pamrih. Hatinya jangan gerusuk-gerusuk. Tulus aja bismillah kerjain. Nah, kalau Nabi katakan begitu pasti kejadian. Ya, bahkan dalam kebaikan pun sholat, nah, iya mah ya. Tuh. Udah terus di hati muncul lagi kan? Itu bukan birrun namanya. Tapi ya namanya birrun berarti ada perjuangannya. Namanya orang nyaring kan berjuang. Ya, pasti berjuang. Jadi karakter itu pelan-pelan diperbaiki. Jadi kalau kita pun orang tua melihat anak, saya sama juga ke anak, kan? Karena pengaruh lingkungan, macam-macam, keinginan mainnya tinggi, ya, pelan-pelan menyesuaikan. Selalu berpikir nanti ada adab lagi dari orang tua ke anak. Ya, saya tanya misalnya, anak 5 tahun, dihisab nggak sama Allah? Dihisab nggak? Kalau dia salah, Allah marah nggak? Allah aja nggak marah, masa ente marah? Saya itu kalau misalnya anak gini, terus mau marah kan? Tahan. Allah aja nggak marah, kok saya marah gitu. Ya, jadi pada yang membahayakan, tarik, tegas, tapi pada sesuatu yang tulus gitu. Itu kalau kita ngaji itu enak gitu. Walaupun memang praktikalnya kadang-kadang harus bergulat dengan setan. Ya, dan saya kadang kalau udah agak kesel sama setan, saya keluarin lewat lisan. Ngapain kamu Tan? Nggak akan menang. Ya, kadang harus keluar sih. Ya, kalau ada setan rumah, dasim kamu nggak akan menang. Udah. Ya, kalau masih kesel begitu muncul, saya tinggal minum teh gitu. Nah, itulah ya. Ya, kemudian yang ketiga jihad fisabilillah. Ternyata fisabilillah nomor 3. Ya, jadi nggak boleh fisabilillah pun mengarahkan bakti kepada orang tua. Nih ya teman-teman, ya awas nih, saya ingatkan ya, kalau ada yang ngajak-ngajak, awas nih, berjuang kemana, ayo ini itu, tapi Anda meninggalkan orang tua. Awas, hati-hati. Bahkan mengatakan orang tua belum berislam sepenuhnya. Hati-hati, bertentangan dengan hadis itu. Ya, kacau pemikiran seperti itu.
Hati-hati, apalagi orang tua yang muslim dianggap sudah kafir, syahadatnya batal dan sebagainya. Terus tiba-tiba kita diminta baiat, menghancurkan ini, bawa bom sana sini, tembak ini atas nama dia, itu nggak dibenarkan. Nggak dibenarkan sama sekali. Hati-hati ya dengan ajaran-ajaran demikian. Dan hadis itu sebaliknya, Quran sebaliknya, mengajarkan kepada sesuatu yang benar gitu kan. Makanya Nabi pernah menyampaikan satu saat nanti akan didapati anjing-anjing neraka. Ya, anjing neraka itu, anjing kan menggonggong tuh. Ya, gonggong, nah itu gonggongnya banyak. Ya, gonggongnya banyak, suaranya kencang, tapi mengajak kepada keburukan. Hati-hati ya, dikit-dikit kafir, dikit-dikit ini, dikit-dikit bom, tembak ini itu hati-hati. Kalau ngaji benar nggak akan begitu. Apalagi dengan saya mencela aja saya larang. Apalagi berbuat yang seperti itu. Ya, saya sering sampaikan orang mencela saya itu nggak harus dibalas. Saya aja nggak marah, ngapain Anda marah gitu? Ya, artinya balik mencela. Kita dakwah dengan kebaikan. Kita doakan, tunjukkan bahwa ini loh yang benar itu seperti ini. Kalau masih memaksakan seperti itu, ya itu resiko dia masing-masing. Kecuali pada hal-hal yang sifatnya memang harus disikapi dengan tindakan hukum. Ya, nah itu ada jalurnya tersendiri. Saya kira itu ya untuk hari ini. Jadi kita belajar ini sedikit sebetulnya satu hadis. Ya, kalimatnya dalam tapi praktikalnya kan juga membuat kita lebih termotivasi ya. Nah, ini turunan ilmunya. Ya, jadi kalau kita mempraktikkan adab, ingat 3 unsur ini, fisik, akal, roh, kan? Fisikal, jasmani, kemudian itu ada intelektualitas dan spiritualnya. Satukan jadi satu. Jadi pelayanannya maksimal. Kemudian itu konsepsinya, kalau kita lakukan nilainya ibadah, ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, turunan ke bawahnya doa terkabulkan, dosa terampuni dan sebagainya. Kita baru bacakan pengantar, belum turunan bab-babnya ke bawah. Jadi kalau masih ada waktunya saya tunjukkan, tapi tadi saya ada 2 janji ya. Besok tolong saya diingatkan kembali. Salah satu di antara janji itu saya bawakan satu manuskrip kan, yang tadi saya sampaikan. Insyaallah ya, yang lainnya nanti teman-teman kita siapkan, dan cuma punya 2 pertemuan lagi. Ya, besok dengan lusa. Setelah itu besoknya Idul Fitri. Ya, semoga Allah rahmati kita semua. Semoga Allah sayangi kita, berikan jalan terbaik untuk kita dan mengampuni dosa kita, memuliakan kedua orang tua kita dan keluarga besar kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana ij'alna liman ahsana liwalidina ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna liman ahsana liwalidina ya arhamar rahimin. Allahumma rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minna wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina. Allahumma wa an na'mala salihan tardah wa an na'mala salihan tardah wa an na'mala salihan tardah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.